Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Nur Rahmah dengan NIM 221010501973 dari kelas 06 SMJP 008 ruang 617 dengan mata kuliah Behavioral Corporate Finance. Dengan ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Keputusan Pembiayaan dan Struktur Modal. Di sini ada definisi keputusan pembiayaan dan struktur modal. Yang pertama ada keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah sebuah keputusan yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan, bertujuan untuk menetapkan sebuah sumber dana yang akan digunakan dalam penetapan perimbangan pembelanjaan dan pembentukan struktur modal yang optimal. Selanjutnya ada struktur modal. Struktur modal ini merupakan perbandingan atau perimbangan antara hutang jangka panjang dengan laporan keuangan yang digunakan perusahaan dalam mencapai stabilitas finansial dan terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya ada metode keputusan pembiayaan. Metode keputusan pembiayaan ini terdapat 3, yaitu ada metode biaya modal rata-rata terimbang. Metode ini akan memberikan satu pandangan bahwa metode biaya modal rata-rata terimbang mendasarkan penilaian pada satu kondisi bahwa sebuah investasi akan dibiayai oleh berbagai sumber dana dan metode ini menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya ada metode biaya hutang dalam keputusan pendanaan. Biaya hutang adalah sebuah nilai atau harga yang mesti ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan. Yang terakhir ada metode biaya saham preferred dalam keputusan pendanaan. Saham preferred adalah saham yang menguntungkan bagi pemiliknya. Jenis saham ini adalah sebuah instrumen saham yang akan secara jelas memberikan jaminan keuntungan secara tetap. Selanjutnya di sini ada sumber pendanaan bagi perusahaan. Di sini terdapat 2 sumber, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari sumber dana yang isinya ada sumber pendanaan internal dan sumber pendanaan eksternal. Selanjutnya yang kedua ada sumber pendanaan berdasarkan jangka waktu yang isinya ada sumber pendanaan jangka waktu pendek, sumber pendanaan jangka waktu menengah, dan sumber pendanaan jangka waktu panjang. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen struktur modal. Yang pertama ada modal asing atau hutang jangka panjang. Modal asing atau hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Yang isinya yaitu yang pertama ada hutang hipotek. Hutang hipotek adalah bentuk hutang jangka panjang yang dijamin dengan aktiva tidak bergerak yang isinya ada tanah dan bangunan, kecuali kapal dengan bunga, jangka waktu, dan cara pembayaran tertentu. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang menunjukkan pengakuan bahwa perusahaan meminjam uang dan menyetujui untuk membayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua di sini ada modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu lamanya. Modal sendiri berasal dari sumber intern maupun sumber ekstern. Sumber intern didapat dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan sumber ekstern berasal dari modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Komponen modal sendiri ini terdiri dari yang pertama ada modal saham. Saham adalah tanda bukti kepemilikan suatu perusahaan terbatas di mana modal saham terdiri dari yang pertama yaitu ada saham biasa dan yang kedua ada saham preferred. Terus di sini selanjutnya ada laba ditahan. Laba ditahan adalah sisa laba dari keuntungan yang tidak dibayarkan sebagai dividen. Selanjutnya di sini ada perkembangan teori struktur modal. Yang pertama ada teori pecking order. Teori pecking order adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan lebih mengutamakan laba ditahan, utang, serta penerbitan saham sebagai pilihan terakhir. Yang kedua ada teori trade-off. Teori ini model yang didasarkan pada trade-off atau pertukaran antara keuntungan dan kerugian penggunaan utang. Dan yang terakhir ada teori sinyal.
Teori sinyal menyatakan cara perusahaan memberikan sinyal kepada konsumen dalam menganalisis laporan keuangan. Teori tersebut menunjukkan bagaimana perusahaan yang berkualitas baik dapat dengan memberikan sinyal kepada investor sehingga investor dapat membedakan antara perusahaan yang berkualitas dan berkualitas buruk. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk salah satu perusahaan consumer goods terkemuka di Indonesia menghadapi keputusan penting terkait pembiayaan dan struktur modal saat merencanakan peluncuran produk baru. Pada tahun 2020, perusahaan berencana untuk memperkenalkan lini produk perawatan kulit yang inovatif. Untuk mendanai proyek ini, manajemen harus mempertimbangkan berbagai opsi pembiayaan yang ada. Setelah melakukan analisis menyeluruh, PT Unilever Indonesia mempertimbangkan 3 sumber pembiayaan. Yang pertama yaitu ada utang bank, penerbitan obligasi, dan penggunaan laba ditahan. Utang bank menawarkan suku bunga yang kompetitif, namun menambah beban kewajiban jangka pendek. Penerbitan obligasi menjadi alternatif yang menarik karena memberikan fleksibilitas menjadi panjang dengan bunga tetap, tetapi memerlukan penilaian dari investor dan dapat mempengaruhi peningkat kredit perusahaan. Sementara itu, penggunaan laba ditahan adalah opsi yang paling aman, namun dapat mengurangi dana yang tersedia untuk investasi di proyek lain. Akhirnya, perusahaan memutuskan untuk menggunakan kombinasi dari ketiga opsi tersebut. Mereka meminjam dari bank untuk menutupi sebagian biaya dari peluncuran, menerbitkan obligasi untuk mendanai ekspansi jangka panjang, dan menggunakan sebagian laba ditahan untuk menjaga kestabilan keuangan. Keputusan ini memungkinkan Unilever untuk menjaga struktur modal yang sehat dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tetap seimbang, serta meminimalkan biaya modal. Setelah peluncuran produk baru, PT Unilever Indonesia mengalami peningkatan penjualan yang signifikan yang berkontribusi pada pertumbuhan laba. Keputusan pembiayaan yang strategis ini tidak hanya mendukung produk baru, tetapi tetap menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bagaimana keputusan yang tepat dalam pembiayaan dan struktur modal dapat berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.